Cerita kita mulai di sebuah desa bernama Sukamerta. Coba bayangkan, sebuah tempat yang hidup dan matinya itu benar-benar bergantung pada air. Desa ini bisa dibilang nadinya adalah aliran sungai. Dan bukan cuma satu loh, tapi ada 7 aliran sungai yang jadi sumber kehidupan mereka. Masing-masing punya muaranya sendiri ya. Ya, anggap aja kayak 7 urat nadi yang bikin Sukamerta jadi desa yang subur dan makmur. Di pusat dari semua ini, hiduplah seorang penjaga sungai tua yang sangat bijaksana. Namanya Ki Wira. Beliau ini orang yang paling paham bahasa air, lebih dari siapapun di desa itu. Tapi, takdir Ki Wira ini terikat sama seorang anak yang dia temukan. Bertahun-tahun yang lalu, di muara pertama yang berkabut, Ki Wira menemukan seorang bayi perempuan. Anehnya, bayi itu terbaring tenang di dalam air, sama sekali nggak menangis. Ki Wira pun menamainya Ratri. Ratri tumbuh jadi gadis yang, sedikit berbeda. Dia punya hubungan yang aneh sekaligus menenangkan dengan air. Sentuhan tangannya itu bisa bikin air yang paling keruh sekalipun jadi jernih lagi. Bahkan sumur di dekat rumahnya nggak pernah kering, padahal desa lagi kemarau. Bagi penduduk desa, dia itu berkah, tapi sekaligus jadi misteri. Sampai akhirnya, bencana itu datang juga. Kemarau terpanjang dalam sejarah melanda Sukamerta. Satu persatu, ke-7 sungai mulai mengering. Sawah jadi retak-retak, sumur warga kosong, dan untuk pertama kalinya, sumur Ki Wira pun ikut kering. Nah, disinilah kepanikan mulai menyebar. Di tengah keputusasaan itu, seorang tetua desa membuka sebuah naskah kuno. Dia membacakan ramalan yang sudah lama terlupakan. Isinya, jika 7 muara berhenti mengalir, maka penjaganya harus kembali. Sebagian warga menertawakan itu, dianggap cuma dongeng. Sebagian lagi jadi gelisah. Nggak ada yang benar-benar tahu apa artinya, tapi rasa takut membuat mereka semua mendengarkan. Saat semua orang berdebat tanpa hasil, saat yang tersisa cuma rasa putus asa, satu suara memecah keheningan. Bukan suara yang keras, tapi suara yang tenang dan sangat yakin. Itu suara Ratri. Dia bilang, "Aku akan pergi." Ki Wira tentu saja, hatinya hancur dan berusaha melarangnya. Tapi jawaban Ratri ini menunjukkan kedewasaan yang luar biasa. Dia tahu kalau dia diam saja, mereka semua akan saling kehilangan karena bencana ini. Itulah logika di balik pengorbanannya. Reaksi para penduduk desa pun terbelah. Di satu sisi, ada yang langsung menjanjikan emas, tanah, macem-macem deh kalau dia berhasil. Mungkin karena harapan, atau mungkin sedikit keserakahan. Tapi di sisi lain, banyak juga yang mencibir. Mereka ragu, gimana mungkin seorang gadis biasa bisa melakukan hal yang mustahil? Tekanannya pasti berat sekali untuk Ratri. Malam itu juga, tanpa banyak bicara, Ratri memulai perjalanannya. Seorang diri menuju muara pertama. Sebuah perjalanan yang akan menguji batas kekuatan fisik dan juga batinnya. Setiap muara itu jadi ujian baru. Di muara pertama, sisa air yang ada dinginnya menusuk tulang. Di muara kedua, harusnya makin deras, hampir menyeretnya. Di muara ketiga, bebatuan tajam menyayat telapak kakinya. Langkah demi langkah, tenaganya terkuras, sampai di muara ke-6, tubuhnya benar-benar menyerah. Dia jatuh, sudah tidak sanggup lagi berdiri. Bahkan di muara ke-4 yang gelap dan sunyi itu, keraguan sempat muncul di benaknya. Tapi dia memejamkan mata dan menegaskan lagi pilihannya. Ini bukan lagi soal ramalan atau desanya, ini adalah tentang keputusannya sendiri. Dengan sisa tenaga yang entah datang dari mana, dia berhasil bangkit dan sampai di muara ke-7, muara yang terakhir. Tubuhnya gemetar hebat, napasnya hampir habis. Tapi matanya tetap tenang. Seolah dia tahu, inilah akhir dari perjalanannya. Dia melangkah masuk ke dalam air yang tenang itu. Perlahan, sangat perlahan. Tubuhnya ditelan oleh air. Hingga akhirnya, dia menghilang. Lenyap begitu saja. Semuanya jadi sunyi. Tidak ada suara, tidak ada gerakan apapun. Waktu seolah berhenti berputar. Langit di atas sana tetap biru, tetap diam. Seakan-akan pengorbanan Ratri sia-sia. Rasa putus asa menyelimuti semua orang yang menunggu. Lalu setitik air jatuh dari langit. Disusul satu tetes lagi dan satu lagi. Gerimis pelan itu berubah menjadi hujan yang deras, membasahi tanah yang sudah retak-retak. Sungai-sungai kembali mengalir. Sukamerta akhirnya selamat.
Di tengah hujan lebat itu, permukaan air di muara ketujuh tiba-tiba beriak. Tubuh Ratri yang pucat dan tak sadarkan diri muncul kembali ke permukaan. Dia masih hidup, walaupun napasnya hampir tak terasa. Kiwira langsung berlari dan menariknya dari air. Air matanya bercampur dengan air hujan. Di belakangnya, sorak-sorai penduduk desa menggema. Mereka merayakan kembalinya pahlawan mereka. Mereka mengerumuninya, buru-buru menawarkan emas, tanah, dan semua yang sudah mereka janjikan. Tapi, dengan napas yang masih tersengal-sengal, Ratri menolak semua itu. Dia hanya menggeleng pelan dan berbisik. Aku tidak melakukan ini untuk itu. Aku hanya tidak ingin desa ini hilang. Semua orang terdiam. Saat itu juga, mereka paham. Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan penting. Apa sih arti sesungguhnya dari gelar pahlawan? Apakah tentang imbalan yang kita terima? Atau tentang niat tulus di baliknya? Sejak hari itu, Ratri dikenal sebagai gadis tujuh muara. Bukan karena dia berhasil melewati ketujuh muara itu. Bukan. Tapi karena dia kembali setelah mempertaruhkan segalanya dan tetap tidak meminta imbalan apa-apa. Kepahlawanan yang sejati ternyata bukan terletak pada pencapaian, tapi pada keikhlasan hati.